Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan pembahasan kita di Al-Khulasatu fi Ushulul Fiqh, karangan Dr. Muhammad Hasan Hitu, sampai pada halaman 8 ya. Mas Joko, coba silakan baca. Apa? Baca aja apa ya? Hah? Mana buat dimati? Iya, ada Bang Usup baca. Ini coba Bang Usup baca. Buat dimati dulu jaga. Ya ilmi usulul fiqh. Lam yakun ilmu usulul fiqh alladhi nadrusuhu al-yawma fi wad'i al-hali ma'rufan fi sadr al-islam. Baik, yakfi. Nah, jadi ini kita pendahuluan ringkas gitu ya, pendahuluan sepatah kata. Ya, pendahuluan sepatah kata di dalam ilmu usul fiqh. Jadi sebelum masuk ke pokok pembahasan, terlebih dahulu Syekh membawakan pendahuluan. Pendahuluan ini semacam kata pengantar. Ya, memang kata pengantar ya, di dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata pengantar. Jadi kata pengantar sepatah dua patah kata di dalam ilmu usul fiqh. Nah, di sini dikatakan sebenarnya ilmu usul fiqh yang kita pelajari pada hari ini, yang yang keadaannya demikian begini, itu tidaklah dikenal di awal Islam. Ya, jadi ilmu usul yang kita pelajari ini sebenarnya tidaklah dikenal di awal Islam. Dan demikian. Jadi fi wad'ihil hali, yang dibuat sedemikian ini kan gitu ya, fi wad'ihil hali yang dibuat sedemikian ini saat ini, itu tidaklah dikenal di awal Islam. Jadi ya memang enggak ada. Kalau mau ditanya, wow, ilmu usul fikih kan enggak ada di awal Islam. Jadi ngapain dipelajari? Memang ya benar enggak ada. Ya. Lalu kenapa kita pelajari? Coba kita bahas, kita baca apa keterangan penulis di sini. Lanjutkan, Bang. إذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم ممن كان في صدر الأول بحاجة إلى قواعده لما كان عندهم من الملكة اللغوية السليمة التي يستطيعون بواسطتها إدراك كل قواعد المستفادة من اللغة. طيب يا أخي. إذ لم يكن السلف minas sahabati wat tabi'in. Jadi di mana memang para salaf dari kalangan para sahabat, atau dari kalangan para tabi'in, dan dari kalangan selain dari keduanya, ya, dari mereka, yaitu selain dari para sahabat dan selain dari para tabi'in. Ya, pokoknya siapa yang berada di awal siapa yang berada di awal Islam lah, ya, siapa yang berada di awal Islam, mimman kana fi sadril awal. Pokoknya mereka itu para salaf, ya, entah salaf sahabat, entah salaf tabi'in, entah salaf selain dari sahabat dan tabi'in. Pokoknya mereka yang berada di awal Islam, ya, di kurun pertama, begitu maksudnya. Itu tidak butuh terhadap kaidah-kaidah ini, cara-cara ini, ya. Jadi lam yakun bihajatin ila qaidihi, enggak butuh mereka terhadap cara-cara ini, ya, torekoh ini. Kenapa? Karena mereka punya kemampuan, ya, punya kemampuan terhadap bahasa yang tepat, gitu, yang lurus, ya, karena mereka memiliki kemampuan bahasa yang lurus, gitu. Lima kana indahum minal malakatil lughawiyyati salimati. Jadi sebenarnya kalau antum punya kemampuan bahasa yang lurus, ya sudah selesai. Karena ilmu alat yang lainnya semua itu, sebagaimana yang pernah dikatakan Iqbal di grup itu kan, ilmu alat itu justru memang dibangun dari bahasa. Ilmu alat apapun itu. Jadi sebenarnya ya asalkan bahasa kita salimah kan gitu ya. Asalkan bahasa kita tepat, ya maka seperti yang dilakukan oleh para salaf, di mana salaf ya enggak butuh usul fiqih, enggak butuh mustalah hadis. Kenapa? Karena di diri mereka itu, ya kan gitu. Di diri mereka itu sudah terdapat kemampuan lughawiyatus salimah. Menguasai bahasa yang selamat, yang lurus, ya, yang tepat. Allati yastati'una biwasitatiha idraka kulli qa'idihil mustafadati minal lughah.
Ya kan begitu. Sampai diperjelas di sini kan gitu. Yang mana kemampuan mereka itu, ya kemampuan mereka terhadap bahasa yang lurus, ya kemampuan bahasa yang lurus mereka itu kan gitu. Intinya kemampuan mereka tersebut dapat ya, melalui perantara kemampuan itu, ya melalui perantara kemampuan itu dapat menghantarkan mereka kepada pengetahuan seluruh thariqah-thariqah yang diambil dari bahasa itu sendiri. Ini malak ini apa sih? Kayak apa? Kemampuan. Malak. Oh, malak ini kemampuan. Iyalah, milak itu kan kuasa. Oh, kayak raja jadi. Iya, jadi al-malakatul lughawiyah. Jadi dia itu punya kemampuan bahasa yang selamat. Ya, dia punya penguasaan bahasa yang lurus gitu. Yang mana dengan penguasaan bahasa yang lurus tersebut, mereka bisa mengetahui seluruh thariqah-thariqah yang diambil dari bahasa itu sendiri. Yang diambil dari bahasa tersebut, yaitu bahasa Arab maksudnya di sini ya. Jadi biwasitatiha melalui perantara kemampuan tadi, melalui perantara penguasaan mereka terhadap bahasa yang lurus tadi, mereka bisa mengetahui seluruh kaidah-kaidah yang diambil dari bahasa. Idraka kulli qawaidihil mustafadati minal lughati. Jadi mengetahui seluruh cara-cara yang diambil dari bahasa itu. Nah, demikian. Itulah penjelasannya. Jadi itulah kenapa memang di awal-awal Islam ya, di kurun pertama itu usul fikih nggak ada. Usul fikih yang kita pelajari ini memang nggak ada memang. Kan baik. Lagi Bang. فكما كانوا يعرفون أن الفاعل مرفوع بالسليقة كانوا يعرفون أن ما وضعت للعموم وأنها تستعمل في غير العاقل حقيقة وفي العاقل مجازا وهكذا كل ما كان مستفادا من قواعد الأصول المبنية من قواعد ya benar, min qawaidil usuli, benar. Min qawaidil usul al-mabniyah 'ala al-lughah. Ya, baik. Ya, karena mudhaf ya. Mudhaf membatalkan dia menjadi ya, betul. Baik. Nah, sebagaimana mereka mengetahui fa'il itu secara alami ya, bisaliqah. Secara intuisi gitu ya. Secara intuisi, apa intuisi? Seperti insting juga. Iya, insting ya, intuisi mereka. Jadi secara intuisi mereka mengetahui fa'il itu marfu. Bahkan sebenarnya bukan hanya sekedar fa'il itu marfu, mereka tahu esensi fa'il, mereka tahu hakikat fa'il, mereka tahu konsekuensi fa'il. Ketika dibilang fa'il, mereka tahu konsekuensinya, sehingga mereka pun tahu hukum dari fa'il dan mereka pun tahu i'rabnya. Jadi bukan cuma sekedar tahu fa'il itu marfu saja, ya secara intuisi kan ini ya. Jadi secara intuisi mereka langsung tahu, pokoknya kalau ini fa'il maka beginilah konsekuensinya. Artinya, misalkan Muhammad pergi, berarti artinya Muhammad adalah orang yang pergi. Itulah konsekuensinya. Berarti artinya ya nggak bisa dibilang Muhammad nggak pergi karena Muhammad pergi kan gitu ya. Ya kan begitu. Jadi konsekuensi dari ketika dikatakan bahwa Muhammad fa'il, mereka akan tahu konsekuensi Muhammad. Apa konsekuensi Muhammad? Apa hukum yang didapatkan dari Muhammad? Apa i'rabnya dan sebagainya. Nah itu secara alami, ya bisaliqah, ya, secara intuisi kan gitu. Di fakama kan sebagaimana mereka mengetahui fa'il kan gitu ya, itu marfu, itu secara secara tabiat gitu ya. Iya. Nah di mana mereka mengetahui, kemudian sebagaimana juga mereka mengetahui ma, ya, maksudnya kalimah ma. Bahwa kalimah ma itu digunakan untuk umum. Wudi'at lil umumi, digunakan untuk umum. Jadi kalimah ma yang ada di dalam bahasa Arab ya, mungkin kita yang pernah ya kita yang selalu belajar membaca kitab-kitab Arab kan pastinya enggak mungkin enggak kenal kalimah ma gitu ya. Apa ma itu artinya Bang Budi? Bahasa Indonesia ma. Ma itu ya tergantung, ada istifham, ada iya. Nah itulah dia kan gitu ya. Jadi ma ya kalau yang kita bahasa Indonesia kan apa kan ya. Apa kalau bahasa Indonesianya ya itulah yang paling dekat untuk memaknai, untuk mewakili makna ma, yaitu apa. Nah apa itu digunakan untuk umum. Jadi itu mereka ketahui bahwa apa itu digunakan untuk umum itu secara intuisi gitu loh. Ya, secara alamiah gitu. Mestinya. Iya. Jadi memang sudah begitulah tabiat mereka gitu. Dimana
penguasaan mereka terhadap bahasa itu lurus gitu, tepat. Dan juga ma itu digunakan ya, ma tadi ya. Ma itu digunakan untuk yang untuk yang berakal secara hakikat dan untuk yang tidak berakal terbalik ya, terbalik. Dan ma sebagaimana kita ketahui ya, ma itu digunakan untuk yang tidak berakal secara hakikat dan untuk yang berakal secara majaz. Yang di sini saya belum setuju ya, tidak begitu sepakat bahwa ma itu digunakan untuk yang tidak berakal secara hakikat dan digunakan untuk yang berakal secara majaz. Bukan karena saya nggak sepakat pembahagian kalam kepada hakikat dan majaz, tapi saya nggak begitu sepakat bahwa ma itu bisa digunakan untuk yang berakal. Dan sebenarnya ma juga nggak ada istilah Majaz. enggak, bukan. Maksudnya bukan ke situ. Maka tadi saya bilang di sini yang tidak saya sepakati bukan soal pembahagian kalam kepada hakikat dan majaz, tapi maksudnya bahwa ma itu digunakan untuk yang tidak berakal, sementara man digunakan untuk yang berakal. Enggak ya. Bagi saya keduanya sama aja. Ya, jadi tidak ada istilah secara hakikat ma untuk yang berakal, untuk yang tidak berakal, dan secara majaz ma bisa untuk yang berakal. Ya singkatnya begini, memang kalau memang dia itu tidak pantas untuk menggunakan, karena kan ma ini mempertanyakan sesuatu. Ya, bukan bertanya tentang sesuatu. Jadi misalkan begini, man anta, siapa kamu? Beda dengan ma hadza, ya, apa ini? Nah, karena kalau pertanyaan apa itu, sebenarnya manusia juga pakai apa? Apa manusia itu? Enggak mungkin kita bilang siapa manusia itu. Kan gitu ya. Mafhum kan? Apa manusia itu? Ya, manusia enggak berakal kok pakai apa? Nah, maka mereka bilang ini secara majaz. Enggak, saya bilang bukan. Enggak ada istilahnya. Jadi singkatnya begini, tidak ada istilah ataupun ungkapan yang saya sepakati dan yang saya selami, tidak ada istilah ma itu li ghairil aqil, man lil aqil sebenarnya. Karena ayam sekalipun bisa saja pakai man gitu. Misalnya ya, kan nggak mungkin ayam ya. Apa induknya? Pasti, karena kalau apa induknya ya pasti jawabannya apa? Ya ayam. Tapi kalau siapa induknya? Ya yang ini kan gitu. Misalkan ayam ini ya, kita bertanya tentang anak ayam. Kita bertanya tentang anak ayam. Kalau kita tanya apa induk anak ayam ini? Ya kan yang kita pertanyakan kan berarti induk gitu ya. Apa induk anak ayam ini? Ya ini kita akan jawab, ya ayam lah induknya, nggak mungkin manusia kan gitu ya. Nah, tapi kalau kita pertanyaan kita, siapa induk anak ayam ini? Oh, ayam yang ini. Paham kira-kira? Kalau apa dan siapa itu kan dikategorikan, kalau apa tuh hewan, kalau siapa. Nah, bagi saya enggak. Ya itu tergantung saja penggunaan apa dan siapa itu memang maknanya berbeda. Memang maknanya berbeda. Jadi bukan apa dan siapa itu punya makna yang sama. Hanya apa untuk benda mati, siapa untuk benda hidup. Enggak, itu kedua kalimat tersebut berbeda. Berbeda makna gitu loh. Berbeda tafsir, berbeda penggunaan. Tapi di Mulahus kayak gitu kan. Tapi di Arabnya betulnya nggak kayak gitu. Misal pertanyaan ini ya, siapa Tuhan? Allah, ya, Allah. Nah tapi kalau misalkan yang saya maksud bukan siapa Tuhan, yang saya maksud adalah Tuhan itu apa? Kan berarti pakai apa kan? Iya. Ya kan? Loh, Tuhan kok pakai apa? Wah, ini nggak tepat. Yang benar itu siapa? Bukan kalau siapa Tuhan, jawabannya pasti Allah lagi. Yang saya maksud bukan itu. Siapa? Apa itu Tuhan gitu loh. Kan gitu. Ya mau nggak mau kan kayak ma. Oh, berarti ini penggunaan ma secara majaz. Enggak, bagi saya enggak. Nah, namun kalau menurut pengertian penulis di sini, karena dia katakan bahwa wa annaha tusta'malu fi ghairil aqil haqiqatan wa huwa fil aqil majazan, ini menunjukkan bahwasannya dia beranggapan bahwa ma dan man itu maknanya sama, hanya saja yang satu diperuntukkan untuk benda mati, yang satu diperuntukkan untuk benda hidup. Nah, tapi karena terkadang ma itu digunakan juga untuk benda hidup, maksudnya untuk yang berakal, makalah dikatakan ya, ini secara majaz, makanya digunakan untuk yang berakal. Bagi saya enggak. Ya Bu, jadi yang saya komentari di sini bukan soal masalah pembahagian kalam kepada hakikat dan majaz, tapi yang saya komentari adalah di mana mereka beranggapan ma dan man itu sama. Bagi saya keduanya itu kalimatnya berbeda. Beda maknanya memang gitu loh. Ya memang berbeda maknanya.
Jadi gitu. Jadi bisa saja man itu digunakan ke benda mati kalau memang pantas gitu. Kalau enggak ya berarti nggak bisa. Dan sebaliknya ma bisa saja digunakan ke benda maksudnya ke yang berakal kalau memang pantas seperti tadi, memang tujuannya ke situ. Karena kalau misalkan saya bilang man rabbu, manir rabbu, siapa Tuhan? Jawabannya nggak mau terus menerus akan Allah, manir rabbu, manir. Tapi maksud saya bukan itu. Maksud saya adalah marabbu. Apa itu Tuhan kan gitu ya? Saya mempertanyakan Tuhan itu apa sih? Nah, kemudian terangkan Tuhan itu adalah yang menciptakan kita, yang mengatur alam dan sebagainya kan gitu kan. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi bagi saya sih ma dan man itu ya berbeda gitu. Walau kalau di pelajaran bahasa Arab kita saya selalu begitu ya, ma li ghairil aqil wa man lil aqil. Kan gitu. Nah, tapi karena realitanya ma itu digunakan juga untuk yang berakal, maka dikatakan oleh penulis di sini wa annaha tusta'malu fi ghairil aqil haqiqah wa fil aqil majazan. Kalau majaz dia kasih contoh apa? Ada banyak ya di dalam Al-Qur'an, ada banyak. Tapi kita bisa perhatikan ya di dalam Al-Qur'an ketika Al-Qur'an menggunakan ma pada aqil, sebenarnya memang pantasnya di situ ma. Justru kalau kita letakkan man, itu nggak masuk, nggak kena dia malahan. Padahal aqil. Nah, mereka bilang karena ma-nya itu masuk ke aqil, kan gitu, ma-nya masuk ke aqil, maka mereka katakanlah yang seharusnya kan ma itu kan untuk li ghairi aqil. Maka mereka bilanglah majazan secara kias gitu. Nah, bagi saya enggak, itu enggak secara kias. Itu memang hakikatnya begitu. Memang penggunaannya demikian. Nah, demikian. Sama yang di Al-Quran yang Mana? Beda ya. Ya, itu satu contohnya kan. Ya sama, itu salah satu penggunaan ma. Ya, itu salah satu penggunaan ma. Nah, di situ nggak mungkin kita bilang waman. Ya, waman khalaqatul jinna. Bukan wama khalaqatul jinna itu enggak, itu manafi, afwan. Ya, itu manafi, bukan ma apa ya. Itu tidak artinya ya. Bukan apa. Bukan berbahasa Indonesia apa. Kalau yang wama khalaqatul jinna itu berbahasa Indonesia tidak. Berarti beda sama ma yang di sini. Bukan, yang kita maksudkan ma di sini adalah ma yang berbahasa Indonesia apa? Ya, ma yang berbahasa Indonesia apa? Nah, demikian. Ya, jadi begitu. Nah, orang Arab ya, orang Arab dahulu mereka mengetahui ma ini, penggunaan ma ini, hakikat ma ini, esensi daripada ma, itu mereka ketahui secara alami, itu digunakan untuk apa? Itu mereka ketahui secara alami. Bahkan kita yang memahaminya saja pun terkadang bisa berbeda pandang. Seperti di sini penulis berpandangan bahwa orang Arab dahulu, maksudnya para salaf dahulu, mereka mengetahui ma itu digunakan untuk yang tidak berakal secara hakikat dan digunakan untuk yang berakal secara majaz. Penulis berpandangan begitu kan. Namun kalau saya justru sebaliknya, justru bertentangan. Ya, tidak memahami begitu. Walau saya yakin bahwa para salaf memahami secara benar, secara pasti bagaimana penggunaan ma. Ya, seperti apa kita gunakan ma, kan begitu. Nah, jadi di sini singkatnya saya mengkritisi wa annaha tusta'malu fi ghairil aqil haqiqatan wa fil aqil majazan. Maksudnya bahwa ma itu digunakan untuk yang tidak berakal secara hakikat dan digunakan untuk yang berakal secara majaz. Bukan saya mengomentari kalam terbagi kepada hakikat dan majaz, tapi saya mengomentari soal bahwa mereka beranggapan ma dan man itu maknanya sama, berbeda. Jadi ma dan man maknanya beda. Seperti yang saya contohkan tadi, antara perbedaan siapa Tuhan dengan apa itu Tuhan. Ya kan gitu. Itu jawabannya beda itu. Siapa Tuhan dengan apa itu Tuhan. Dan pertanyaan ini nggak bisa diganti. Artinya gini, kata siapa nggak bisa mewakili apa, kata apa nggak bisa mewakili siapa. Ini menunjukkan bahwasanya ya makna kedua kalimat ini beda. Tapi biasa orang jawab langsung siapa Tuhan? Tuhan yang mengatur rububiyah itu kan gimana? Ada Iya, memang benar ketika kita bilang siapa Tuhan. Tapi biasanya kalau misalkan kita pertanyakan siapa Tuhan, ya, atau siapa Tuhanmu, ya pasti jawabannya Allah. Tapi kalau misalkan pertanyaannya siapa Allah itu, ya Allah itu adalah yang mengatur alam. Tapi kalau misalkan kita mempertanyakan apa itu Tuhan, ya itu beda lagi kan gitu ya. Jawabannya kita akan mendefinisikan gitu loh. Kita akan mendefinisikan permasalahan tersebut. Ya sama seperti misalkan apa itu manusia. Nggak mungkin pertanyaan ini bisa diganti dengan siapa itu manusia. Ya, rasanya
nggak cocok. Tapi kalau misalkan siapa Septian itu seorang murid, itu baru pas kan gitu. Kalau apa itu Tuhan, dia berubah zat gitu jawabannya Apa? Ya Tuhan kita akan mendefinisikan kan gitu ya. Ya, kita akan mendefinisikan apa itu Tuhan kan gitu. Tuhan itu adalah istilah untuk sesuatu yang mengatur alam kan gitu. Tuhan itu adalah istilah untuk sesuatu yang mengatur alam kan gitu. Ya, kita akan mendefinisikan Tuhan itu adalah sebuah istilah untuk yang mengatur alam, yang memberi kita rezeki dan sebagainya. Nah, itulah jadi yang punya sifat seperti itu kita namakan Tuhan. Itu kalau misalkan pertanyaannya apa itu Tuhan. Tapi kalau misalkan siapa Allah, ya kita akan bilang Allah adalah Allah adalah yang zat yang memberi rezeki, zat yang mengatur alam, zat yang menciptakan seluruh makhluk kan gitu dan sebagainya. Wallahu a'lam. Ya, tapi begitupun realitanya kita dapati dalam buku-buku pelajaran bahasa Arab kita, ya memang man itu untuk aqil dan ma untuk li ghairil aqil. Terus bagaimana korelasi solusinya? Solusi jika kita dapati ma itu masuk kepada aqil, maka dikatakanlah oleh penulis di sini ketika dia masuk kepada aqil majazan secara kias. Ya, begitulah solusi dari beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan lakukan pentelahan. Nah, beginilah cara mereka mengambil istifadah ya, dari thariqah usul yang dibangun di atas bahasa. Ya, yang dibangun di atas bahasa. Nah, demikian. Jadi begitulah cara mereka. Oleh karena itu mereka nggak butuh ilmu usul, nggak butuh ilmu mustalah, nggak butuh ilmu tafsir. Ya mereka bisa tahu sendirinya gitu, secara intuisi, ya, secara alami, secara tabiat. Ya, secara tabiat mereka akan bisa mengambil ifadah darinya, ya, dari nas tersebut. Jadi wahakadha, beginilah cara mereka. Kullu ma kana mustafadan min qawaidil usulil mabniyah 'ala al-lughah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lanjut. وما يقال في إدراكهم لقواعده اللغوية يقال في إدراكهم لقواعده الأخرى وقد كانوا يعلمون بالضرورة أن الإجماع حجة وأن القياس حجة ولم يكونوا بحاجة لدراسة مباحث السنة مثلا لأنهم لا واسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن سمعوه منه لزمهم العمل به دون لزمهم العمل به لزمهم فإنهم bukan rasul enggak lazimahumul amal, amalnya lazim, wajib. Lazimahumul amalu bih. Duna khilafi au naza'i. Duna khilafin au naza'i. Illa niza' ya, niza' bukan naza'. Au niza'in. Niza'. Duna khilafin au niza'i. Illa annahu limattasa'at raq'atul illa annahu lammat tas'ad ruq'atul islami wa dha'afat ya kan dha'afa atau dha'afa dha'afa ya lah dha'ifun kan ya dha'afa wa dha'afatil malakatu al-lughawiyyah ihtajal ulama'u litadwinil qawaidi al-mabniyati 'alaiha. Nah, kemudian dikatakan oleh penulis realita mereka mengetahui cara-cara bahasa, mereka mengetahui mereka mengetahui kaidah bahasa ya. Jadi realita mereka mengetahui kaidah bahasa. Menjadi realita pula mereka mengetahui kaidah-kaidah yang lainnya. Jadi kan tadi kita jelaskan bahwa mereka mengetahui fa'il itu marfu ya, fa'il itu rafa, fa'il itu pokoknya dibaca dun kan ya, Muhammadun dibaca un kan gitu. Nah, mereka mengetahui itu secara saliqah kan dia, secara intuisi, secara alami kan gitu. Nah, maka realita mereka mengetahui hal tersebut, ya, realita mereka mengetahui hal tersebut juga menjadi realita mereka mengetahui kaidah-kaidah yang lainnya selain daripada kaidah bahasa Arab itu sendiri. Jadi wa ma yuqal fi idrakihim liqa'idihi al-lughawiyyah yuqal fi idrakihim liqa'idil ukhra. Jadi realita mereka mengetahui kaidah bahasa Arab secara intuisi tadi
itu juga menjadi realita mereka mengetahui kaidah-kaidah yang lainnya yang secara alami. Faqad kanu ya'lamuna bid-darurah. Jadi mereka mengetahui mereka mengetahui bahwa ijma itu adalah hujjah ya. Mereka mengetahui bahwa ijma itu adalah hujjah, qiyas itu adalah hujjah. Nah, mereka mengetahui hal itu secara darurat. Secara darurat itu gimana ya? Ya seperti misalkan kita mengetahui 1 tambah 1 2. Kan gitu ya. Nah, kita mengetahui 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4 kan gitu ya. Nah, kan itu secara darurat. Secara tabiat. Iya. Mau enggak mau kan gitu ya. Darurat itu kan mau enggak mau ya. Nah, jadi mereka mengetahui bahwa ijma adalah hujjah, qiyas itu adalah hujjah. Nah, itu mau enggak mau. Intinya pokoknya mereka mengetahui bahasa Arab itu mau nggak mau ya secara alami, mereka mengetahui hal-hal yang lainnya pun, kaidah-kaidah yang lainnya pun mau nggak mau gitu loh. Mereka akan tahu ya, secara intuisi. Jadi bid-darurah ya. Faqad kanu ya'lamuna bid-darurah. Ini dia jadi yang menjadi poin kita. Sebagaimana darurahnya air panas begitu. Iya, seperti itu kan secara apa ya? Nah, iya. Ini kan ilmu darurat namanya ya, ilmu daruri. Ya kan seperti yang pernah, ya mungkin antum juga pernah dengar bahwa ilmu itu terbagi kepada 2. Ada ilmu nazari, ada ilmu daruri kan gitu ya. Nah, api panas itu kan daruri. Laut asin itu kan daruri gitu. Nah, mereka mengetahui bahwa ijma itu adalah hujjah, qiyas itu adalah hujjah, itu tanpa harus belajar. Kan gitu ya. Apa ya? Sesuatu yang dirasakan. Jadi itu daruri semuanya gitu. Jadi itu apa ya, ilmu daruri, bid darurah gitu loh. Mau nggak mau. Nah, kalau kita kan ijma itu adalah hujjah ya, nunggu ada penjelasan dari ustadz lah, nunggu pelajaran lah kan gitu ya. Nunggu kita belajar barulah kita tahu, oh ternyata ijma itu adalah hujjah. Oh ternyata qiyas itu adalah hujjah. Nah, mereka mengetahui hal-hal seperti ini, semuanya pokoknya kaidah-kaidah yang ada itu mereka tahu secara darurat. Kenapa? Akibat dari mereka mengetahui bahasa secara darurat. Ya, mereka mengetahui bahasa yang selamat, bahasa yang tepat secara darurat. Nah, kalau kita mengetahui kalau kita ingin mengetahui bahasa yang tepat, belajar dulu. Ya. Kan gitu. Ya, soalnya nanti ditanya, ketahuilah wajib mempelajari 4 permasalahan ya. Ditanya apa yang harus kita ketahui, kan gitu ya. Kebingungan juga kan ya. Masih nggak nemu. Nah, ini menunjukkan bahwa kita harus belajar. Ya kan, belajar bahasa yang tepat kan gitu, supaya bisa tahu bahasa yang tepat. Nah, mereka mengetahui bahasa yang tepat itu secara daruri gitu loh. Nah, itulah dia. Nah, begitu pula dengan kaidah-kaidah yang lainnya seperti ijma itu adalah hujjah. Ini kan kaidah ya. Ijma itu adalah hujjah, qiyas adalah hujjah. Nah, itu mereka ketahui secara daruri. Walam yakunu bihajatin lidirasati mabahithis sunnah, mathalan. Jadi mereka enggak, kalau kita kan tadi kita perlu belajar kan. Nah, mereka enggak perlu itu. Mereka enggak perlu mempelajari pembahasan hadis gitu loh. Mereka enggak perlu menyelami gitu. Mengubek-ubek hadisnya kan gitu. Masa langsung begitu keluar hadis paham langsung ya. Keluar sabda Nabi paham langsung. Nah, kalau kita kan ditelaah dulu, diteliti dulu ya kan gitu. Kan gitu. Tahu aku saya itu di mana udah tahu. Iya, itu akibat dari bahasa yang selamat tadi. Gitu loh. Li'annahum la wasitata bainahu wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mungkin diakibatkan oleh karena tidak ada perantara antara mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama sami'uhu minhu lazimahumul 'amalu bih. Apa yang mereka dengar berarti wajib itu diamalin. Duna khilafin aw niza'in, tanpa ada perselisihan dan niza', kontradiksi. Nah, demikian. Illa annahu lamma tas'at ruqatul Islam. Kalau kontradiksi dia dengan bahasa yang logis saja yang biasa. Apa itu? Jangan keren gitu. Sama artinya sama khilaf. Ya, duna khilafin aw niza'in itu semacam penguat aja. Oleh karena itu saya tadi nyari kalimat yang karena kan tanpa perselisihan atau perselisihan kan enggak enak ya kan gitu. Tanpa perselisihan atau perselisihan kan ya. Iya. Jadi kan enaknya kan tanpa perselisihan atau perselisihan. Ya, demikian. Paham ya? Ya, tapi pertanyaan yang bagus ya. Maksudnya kan siapa tahu saya pun nggak begitu menguasai sinonim bahasa Indonesia, Bang. Jadi kurang kosakata lah ya. Jadi karena kurang kosakata,
ya kadang-kadang jadinya pun kita kebingungan buat nyari makna untuk kalimah ini. Walau kita sebenarnya tahu, ya karena maknanya sama aja kan, khilaf, niza, gitu. Ya muradif lah, sinonim. Illa annahu lamma tas'ad ruqatul Islam, kecuali ya saat terjadi ataupun tatkala ya. Kecuali tatkala illa annahu, biasanya kayak mana ya bahasa Indonesia yang lebih enak ya? Ini penting ya. Lama itu kan apa sih? Jazm. Iya, tatkala. Ini penting. Syarat kan maksudnya. Iya, syarat. Ada ilah pula. Enggak, syarat itu. Dia mengatakan Lama. Ya. cocok. Tapi dia enggak jazm ya, enggak jazm. Dia enggak majaz bukan jawazim, bukan. Syarat ini. Illa annahu lamma. Oh. Ya, Ketika dia hanya saja gitu ya. Illa hanya saja. Rokatun. Ya, tapi itu yang lebih pas. Illa annahu, hanya saja. Ya, ya kecuali, maksudnya hanya saja kan ya. Kecuali kan berarti hanya kan ya. Baik. Hanya saja tatkala terjadi rentang waktu tatkala, bukan rentang ya. Tatkala ruq'ah itu ini ruq'ah namanya, ini apa nih bahasanya ya? Putaran. Bukan putaran. Bisa. Misalkan kayak papan catur, nah itu dibilang ruq'ah, itu bahasa Indonesia gitu. Papannya itu ruq'ah. Ruas. Iya, area. Baik. Jadi tatkala area Islam itu meluas. Jadi hanya saja tatkala area Islam meluas kan gitu ya. Ya kan papan catur kan area papannya gitu. Situ aja gitu. Ya, Dan jadi ruang lingkupnya lah ya. iya, nah meluas. Yang tadinya ruang lingkupnya mungkin segini kan gitu. Jadi tatkala Islam itu meluas areanya, illa annahu, jadi hanya saja tatkala Islam meluas areanya, wa dha'afat al-malakatul lughawiyah, ya, dan melemah pula kemampuan bahasanya, ya kan gitu ya. Wa dha'afat al-malakatul lughawiyah, dan tatkala melemah kemampuan bahasanya, ihtajal ulama li tadwinil qawaidil mabniyah 'alaiha. Jadi oleh karena itu maka kan ya, butuh para ulama butuh untuk menyusun ya, cara-cara yang dibangun di atas bahasa itu sendiri sebenarnya gitu. Nah, demikian. Litadwini. Ya, dalam kan litadwinil qawaidil mabniyati 'alaiha. Dari mujarad apa itu? Dawan. Nah, lanjutkan bacaannya, Bang. Walamma qalatil musafatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa itu kan? Fa itu. Walamma qalatil musafatu bainan nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal ajyalil mutatabi'ati wa saratil hadithi yunqalu biwasitatir riwayah. Ihtajal ulama litadwinil mabahith atau mubahith. Ya, benar, mabahithi allati tabahathu fi ahwalir rijal wallati tumayyizul hadithu sahihu min ad-dha'if wa hiya tumayyiz wallati tumayyiz, berarti kan maklum ini ya. Yumayyiz. Ya kan? Wallati tumayyizul hadits as-sahiha min ad-dha'if wa hiya mabahitsus sunnah fi ilmi al-usul wallati tatawwarat ila an sarat fannan mustaqillan wa huwa ilmu mustalah al-hadits. Iya, baik. وهكذا يقال في جميع مباحث علم الأصول كما يقال في جميع علوم الشريعة المستحدثة. Iya. Nah, jadi tatkala ya, dan tatkala. Jadi kan di awal sudah tatkala juga ya. Hanya saja tatkala ruq'ah Islam meluas. Gimana? Ada yang mau ditanya? Lupa dia masih tanya. Bukan. Syariat. Syariat itu maksudnya, makanya dulu apa syariat? Ulum kan jamak. Oh iya ya. Syariat. Iya, maksudnya nyangkut di sini. Syariat. Iya ya. Iya ya, seharusnya ulumus. Bentar ya, maka jangan taklid di sini sama kitab ini. Harusnya nyangkut di sini kok. Iya ya, bentar ya. Fi jami' ulumis syari'.
Iya benar. Seharusnya syariat lah memang. Ya. Ya, jadi walamma dan tatkala al-musafah tadi bacanya. Musafah atau masafah? Musafah ya. Jadi tatkala rentang waktu ya. Jadi dan tatkala rentang waktu antara Nabi SAW dan antara kurun berikutnya gitu ya. Al-ajal al-mutatabi'ah, kurun berikutnya itu panjang. Jadi tatkala rentang waktu antara Nabi dan kurun berikutnya itu panjang, wasara al-hadits yunqalu biwasitatir ruwah, sehingga hadis pun itu dinukil melalui perawi. Ya kalau tadi kan dikatakan kan kalau mereka kan langsung gitu kan. Li'annahum la wasitata bainahum kan gitu ya. Wa baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sementara tatkala terjadi gap ya gitu ya. Tatkala gap memanjang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan antara kurun-kurun berikutnya, maka jadilah hadis itu dinukil secara secara perantara gitu ya, secara perantara melalui para perawi. Ihtajal ulama, jadi maka ulama pun butuh ini bukan jadi tadi bukan maka ya, lebih makanya ada di ihtaja ya, kita ulangi ya. Jadi dan tatkala rentang waktu itu memanjang ya, dan tatkala rentang waktu itu memanjang antara Nabi SAW dan antara kurun berikutnya dan tatkala ya, jadi seharusnya di sini juga tatkala, dan tatkala hadis itu dinukil secara secara perantara ya, secara ini enggak langsung, secara perantara melalui para perawi, maka ulama butuh menetapkan pembahasan-pembahasan yang ngebahas soal keadaan-keadaan si perawi. Karena kalau enggak bahaya, karena enggak langsung lagi didapatkan dari Nabi. Ya, karena kita dapatkan hadis-hadis tersebut ya, kabar-kabar dari Nabi itu melalui ruwah, melalui para perawi. Sehingga karena demikian para ulama pun perlu menetapkan ya, ihtaja perlu menetapkan perlu menetapkan pembahasan-pembahasan yang ngebahas tentang keadaan si perawi-perawi tersebut ya, si rijal itu. Dan menetapkan pembahasan-pembahasan yang ngebahas dan yang ya, jadi dikatakan kan tadi mereka menyusun pembahasan-pembahasan yang ngebahas tentang keadaan perawi dan pembahasan-pembahasan yang membedakan ya, wallati tumayyiz, yang pembahasan-pembahasan yang membedakan hadis sahih dari hadis yang dhaif. Jadi mereka perlu menetapkan itu. Jadi pertama mereka menetapkan pembahasan-pembahasan yang ngebahas tentang keadaan rijal ya, ini biasa kita kenal dengan ilmu jarh wa ta'dil. Dan mereka juga perlu membuat pembahasan yang dapat membedakan antara hadis sahih dari hadis dhaif. Nah, ini biasa kita kenal dengan ilmu mustalah ya. Wa hiya mabahithus sunnati fi ilmu al-usul. Nah, ini merupakan pelajaran hadis ya, pelajaran sunnah, pembahasan-pembahasan hadis di dalam ilmu usul. Tatawwarat apa? Wallati tatawwarat ila an sarat fannan. Cabang-cabang. Bukan. Ah ya benar ya, itu dia. Itu. Wallati tatawwarat ila an sarat fannan mustaqillan. Sehingga berkembanglah pembahasan tadi, al-mabahith tadi, ya kan, karena kan ulama kan tadwinil mabahith ya, tadwinil mabahith. Nah, jadi mabahith tadi berkembang biak sampai menjadi disiplin ilmu tersendiri. Yaitu apa? Ilmu mustalahil hadits. Jadi punya ilmu disiplin sendiri yang padahal yang sebenarnya dahulu enggak ada ini. Mana ada ilmu disiplin? Ya dulu yang nggak ada, yang ada ilmu disiplin agama kan gitu ya. Ilmu syariat itu yang ada. Nah sekarang ini kan ada ilmu ushul fikih, ada ilmu mustalah hadits. Nah sehingga sehingga dia menjadi, jadi saat ilmu itu berkembang biak, ya pembahasan tadi berkembang, jadilah dia disiplin ilmu tersendiri gitu loh. Ya, sehingga jadilah dia ilmu disiplin tersendiri, mata pelajaran sendiri gitu loh. Yang tadinya itu nggak ada mata pelajarannya gitu loh. Mafhum ya? Ya.
Jadi jadilah mata pelajaran tersendiri. Ya. Ila ansarat fannan mustaqillah. Paham di sini kan? Pokoknya kalau ada yang nggak paham, diutarakan aja ya. Kalau ada unek-unek, ada yang perlu dikritisi, ada yang perlu pertanyakan saja. Nah, beginilah beginilah kita katakan ya, beginilah kita katakan pada seluruh pembahasan ilmu usul. Ya, beginilah kita katakan, beginilah kita nyatakan pada seluruh pembahasan ilmu usul, sebagaimana dinyatakan pada seluruh pembahasan ilmu syariat yang baru-baru gitu. Nah, demikian. Ya kan ilmu syariat kan berkembang terus ya, ilmu syariat yang baru kan gitu. Nah, begitulah dia keadaannya gitu. Jadi awalnya nggak ada, kemudian saat pembahasan itu berkembang biak, muncullah mata pelajaran tersendiri gitu. Akidah kan nggak ada awalnya, kan gitu ya. Nah, saat dia berkembang ya kan gitu ya, muncullah mata pelajaran tersendiri, kan gitu. Ya, yang ada dulu cuma tauhid kan gitu ya. Nah, demikian. Saat berkembang apa udah rusak? Hah? Saat berkembang apa udah rusak makanya dipelajari? Enggak lah. Ya, tentunya begitu. Penyebab kenapa tadi dikembangkan ya litadwinil mabahith. Ya, kenapa itu dikembangkan? Karena itu tadi saat area Islam itu meluas dan saat penguasaan bahasa yang selamat itu melemah dan saat jarak antara kita dengan Nabi itu jauh kan gitu ya. Nah, sehingga para ulama perlu netapin gitu loh, perlu netapin pembahasan-pembahasan yang dapat menyelamatkan kita dari kelemahan itu tadi lagi gitu loh. Iya, kerusakan lah ya, benar sih ya, karena kerusakan. Apalagi daerah kita Indonesia jauh di sana ya, pasti beda. Nah, jadi saat pembahasannya semakin berkembang biak kan gitu kan. Jadi kan dibahaslah oleh para ulama supaya pemikirannya selamat kan. Nah, saat pembahasan itu berkembang biak, jadilah dia sebuah disiplin ilmu tersendiri gitu loh. Saat semakin berkembang dia jadi sebuah disiplin ilmu tersendiri yang tadinya nggak ada ya, nyatu aja semua gitu loh. Ya, tadinya nyatu semua. Tapi saat berkembang biak jadilah dia sebuah disiplin ilmu yang tersendiri. Ya, lanjutkan, Bang. Wa kana awwalu man alafa fi hadzal ilmi huwa imama atau imamun? Imamun lah, huwa imamuna. Khabar kana? Dhamir fasil. Ya, dhamir fasil. Iyalah, dhamir fasil. Wa kana awwalu man alafa fi hadzal ilmi huwa imamana Syafi'iyya. Radhiyallahu anhu wa ardahu. Iddawwana kitabahu Ar-Risalah allati tu'tabaru awwala kitab fi usul al-fiqh duna fil Islam. Ya, baik. Nah, yang pertama sekali menyusun ilmu ini, yaitu ilmu usul fiqh ini, adalah imam kita Asy-Syafi'i, yang semoga Allah meridhoinya dan aku pun ridha terhadapnya. Di mana dia menyusun bukunya ataupun kitabnya Ar-Risalah. Ya. Jadi kitabnya yang terkait dengan usul fikih itu dinamakan dengan Ar-Risalah. Ya, jadi di mana dia menyusun kitabnya Ar-Risalah yang dianggap sebagai kitab pertama di dalam usul fikih, ya, bukan di dalam pelajaran Islam ya, tapi di dalam usul fikih. Ya, fi usul fikih duna fil Islam. Ya. Tapi kalau di Islam itu nggak tahu ya siapa yang pertama kali membuat buku di dalam dunia Islam ya. Namun kalau yang pertama sekali membuat buku terkait usul fikih, nah dia, tapi bukan Islam ya. Nah, kalau pertama sekali yang buat buku di dalam Islam ya nggak tahu siapa. Yang jelas fi usul fikih duna fil Islam. Wallahu a'lam. Lanjut. Summa tataba'a. Taba'a atau tataba'a. Summa tataba'a al-ulama'u ba'da Syafi'i fi jami'il madahib. Fakatabu fi hadzal fanni al-'azim wa ma zalu yaktubuna wa yuharriruna kullun minhum ala tariqatihi ila anna wasla hadzal fanni ila ini bukan ila an wasala hadzal fannu ila dirwatihi. Iya, ilaan.
ila dirwatiha dan apa dah? Dirwati. Ya benar, ila dirwatihi allati Ana wasala hadzal fan an wasala hadzal fan. an wasala hadzal. Enggak lah, hadzal fannu. Ila an wasala hadzal fannu. Ila anna wasala hadzal fannu ila dirwatihi allati naraha al-yawma fi kutubihi. Nah. Thumma tataba'a al-ulama ba'da Syafi'i. Kemudian para ulama pun mulai mengikuti setelah Imam Syafi'i, para ulama, kemudian setelah Imam Syafi'i para ulama pun mulai mengikuti ya cara tersebut lah ya, mulai mengikutinya gitu ya, mulai mengikutinya fi jami'il madzahib. Ya, di seluruh mazhab ya, di seluruh mazhab. Jadi bukan cuma ulama Syafi'i aja ya. Jadi ulama-ulama yang lainnya pun juga mengikuti hal tersebut. Fakatabu fi hadzal fannil azimi. Maka mereka pun menulis tentang disiplin ilmu yang agung ini. Ya, maka mereka pun menulis tentang disiplin ilmu yang agung ini. Wa ma zalu yaktubuna. Dan mereka senantiasa menulisnya. Ya, dan mereka senantiasa mazala. Ya, senantiasa kan? Ya, senantiasa. Ya, madama baru selama ya. Wa ma zalu yaktubuna wa yuharriruna. Harrara apa? Melepas ya. Mengurai. Ya, menjelaskan ataupun mengurai. Wa ma zalu yaktubuna wa yuharriruna, ya. Dan mereka senantiasa menulis dan menjelaskannya, ya, menguraikannya. Kullun minhum ala tariqatihi. Masing-masing dari mereka itu menggunakan cara Imam Syafi'i, ya kan ya. Masing-masing dari mereka menggunakan cara Imam Syafi'i. Ila an wasala hadzal fannu ila dirwatihi allati naraha al-yawma fi kutubihi. Sampailah jadi dan mereka senantiasa menulis dan menguraikan usul fikih tersebut, sampailah disiplin ilmu itu kepada dirwatihi apa ya? Turun temurunnya gitu ya. Coba lihat dulu dirwah. Anak. Ya, ke murid-muridnya gitu lah ya. Ya, ke turun temurunnya, ke kurun-kurun berikutnya. Ila dirwatihi. Jadi sampailah disiplin ilmu ini puncak ya. Oh iya ya benar lah, dirwatuhu kan imaduhul Islam. Imaduhul al-Islam gimana? Dalam hadis itu imaduhul Islam imaduhul gimana dalam hadis kok lupa saya. Astagfirullah. Tadi di Indonesianya apa namanya? Dirwah. Puncaknya kan ada 3 tuh, imad, dirwah sama sanam kan ya. Wasanamihi wa sanam ya kan gitu. Ada 3 itu. Yang dalam hadis itu loh. Masa enggak ada yang hafal? Gimana tuh? Imaduhus shalah wa dirwatuhul jihad wa sanam wa dirwatuhu. Kan ada 3 tuh ya. Tiangnya salat, kemudian puncaknya apa ya? Jihad ya? Belum, kayaknya jihad yang terakhir lah. Puncaknya kok lupa ya, astagfirullah. Tiangnya sholat, puncaknya apa? Terus sanamnya ya sama semua, artinya sama aja ya. Nah begitu. Jadi dirwahnya sampai kepada puncaknya seperti yang kita lihat pada hari ini di dalam kitab-kitab yang ada. Ya, jadi intinya mereka gini, intinya Syekh tadi mau bilang bahwa mereka selalu menulis dan selalu menjelaskan sampailah kepada puncaknya. Ya, sampailah kepada puncaknya. Jadi maksudnya disiplin ilmu ini akhirnya terkenal gitu loh. Akhirnya kesohor, ya, digandrungi, ya, sampailah kepada puncaknya. Ya, viral ya, sampailah kepada keviralannya. Iya, kan gitu ya, sampailah kepada keviralannya. Ya sebagaimana yang kita saksikan ya, allati narahal yauma fi kutubihi. Berapa banyak kitab tentang ilmu usul ya. Wah, enggak terhitung ya. Wah, penuh satu rumah ini nanti kalau beli semuanya. Iya. Iyalah ilmu usul fikih itu banyak sekali. Ya kan wa mazalu ini klaim penulis ya. Wa mazalu yaktubuna. Mereka senantiasa menulisnya, wa yuharriruna, senantiasa mengurainya. Ya ila an wasala hadzal fan, sampai disiplin ilmu ini sampai kepada puncaknya. Sampai kepada keviralannya. Allati narahal yauma fi kutubihi. Sebagaimana yang kita saksikan hari ini.
sebagaimana yang kita lihat gitu loh. Jadi dalam kitab-kitab yang ada. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira paham kan? Kalau ada yang diprotes aja ya kok ya. Karena ini kita sama-sama nggak pakai persiapan ini. Jadi makanya kan ya sesuai janji kemarin kita di sini munaqashah ya. Gitu ya. Jadi oleh karena itu saya harapkan ada pertanyaan dari antum ataupun ada kritisan dari antum. Dan juga bisa jadi penjelasan itu nggak keluar kalau misalkan antum nggak mempertanyakannya. Ya, demikian. Allah kan tidak disifati dengan akal, contohnya tadi. Itu tidak disifati dengan akal, jadi disifati dengan ilmu. Amintum man fis sama, kan nggak mungkin kita katakan man itu untuk berakal. Contoh dari masih man tapi itu tidak berakal. Kemudian Allah menciptakan makhluknya di dunia. Di antaranya masalah man tadi ya. Man yamshi fil ardi min apa? Dengan perutnya. Iya. Ada yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan perutnya. Maksudnya man yamshi bi batnihi. Iya. Kan nggak mungkin ular dikatakan man gitu. Iya. Kadang-kadang cacing. Cacing. Ya, jadi memang makanya solusi penulis tadi dikatakan begitu. Ya, jadi ma tusta'malu fi ghairil aqil haqiqatan wa fil aqil majazan. Itulah solusi dia. Karena kan masalahnya di kitab-kitab kan penjelasannya begitu. Jadi haqiqah majaz. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jadi terkait hal ini. Rancu lah kalau kita belikan artikan itu tadi. Maksud Pak. Sebenarnya enggak. Selama itu pantas untuk digunakan man ya gunakan saja gitu. Selama itu pantas. Iya, ya kita ngikut aja lah. Untuk saat ini ngikut aja. Dan kalau nggak paham ya lihat penjelasan dari tafsir. Itu lebih selamat ya. Intinya ngikut ulama itu lebih selamat. Iya, lebih salim, betul. Yang ngikut lah. Makanya oleh karena itu ya, bukan hal yang tercela, bukan hal yang amat tercela ya. Bukan hal yang amat tercela jika kita mengikuti salah satu mazhab. Baik, lanjutkan. Jam berapa udah? Jam 7 pas ya. Jadi kita cukupkan lah ya kalau gitu ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ini pun juga selesai dalam satu pertemuan ya.